Baik, untuk tahapan dalam proses manajemen risiko selanjutnya adalah tahapan asesmen atau penilaian risiko. Dari penilaian risiko ini sendiri nanti akan terdiri atas tiga kegiatan, yakni yang pertama identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, dan yang terakhir adalah evaluasi risiko. Di mana evaluasi ini nanti yang akan memberikan sebuah kesimpulan ya, pertimbangan treatment apa yang akan dipilih untuk risiko yang telah dianalisis. Nah, ketika kita melakukan proses identifikasi risiko, yang pertama kali harus kita lihat adalah tujuan atau visi atau target dari aktivitas yang sedang kita analisis. Jadi katakanlah kita sedang melakukan analisis sebuah aktivitas proyek gitu ya. Kita harus tahu dulu proyek tersebut memiliki visi apa atau target akhir ya dari proyek tersebut apa. Nah, dari situ nanti kita baru bisa memetakan hal-hal apa saja yang kira-kira akan mengganggu ketercapaian dari si target tersebut. Sesuai dengan definisi dari resiko sendiri adalah suatu kejadian yang dapat mengganggu tercapainya sebuah target atau visi dari aktivitas tersebut. Nah, itu adalah definisi dari resiko. Maka ketika kita melakukan identifikasi resiko, kita harus berpegang pada itu. Jadi apa-apa saja yang kira-kira memiliki potensi mengganggu ketercapaian dari target kita, itu bisa kita masukkan ke dalam risk register. Tentunya ada kriteria lain ketika kita melakukan identifikasi resiko, karena kita harus bisa membedakan kapan itu dikategorikan sebagai resiko, kapan itu dikategorikan sebagai masalah. Nah, perbedaannya adalah ketika dia sudah terjadi, maka itu kita kategorikan sebagai sebuah masalah. Tapi ketika dia masih akan terjadi, jadi kita sedang melakukan analisis potensi terjadinya si aktivitas ini tadi atau kejadian ini tadi, maka bisa kita kategorikan ke dalam resiko. Misal nih, kita memiliki target untuk tiba tepat waktu di tempat kerja pagi ini, pukul 7 misalnya. Ketika kita ngecek Google Map gitu, ada masalah nih, macet di salah satu jalur yang biasa kita lewatin. Karena memang sudah terjadi, kita juga sudah bisa melihat di Google Map, ini bukan lagi sebuah resiko, tapi ini sudah menjadi sebuah masalah. Nah, apa resikonya? Apa kemungkinan yang terjadi? Resiko kita dengan target tiba tepat waktu di tempat kerja adalah terlambat. Nah, yang perlu kita cari nanti selain resikonya adalah penyebabnya. Itu. Jadi apa sih penyebab dari resiko kita terlambat ini tadi? Kita cari penyebabnya. Kemudian dalam proses analisis resiko di dalam framework manajemen resiko, kita akan berusaha untuk mengendalikan si resiko ini tadi, baik itu penyebab maupun resikonya. Dengan cara apa? Ketika kita mampu mengendalikan frekuensi atau tingkat keseringan gitu ya, keseringan resiko ini muncul, maka itu bisa kita sebut sebagai pengendalian frekuensinya. Kalau kita mencegah keparahan, maka pengendaliannya ini sudah masuk ke mitigasi. Jadi tinggal kita tentukan nanti apakah kita akan mengurangi frekuensi. Jadi kemungkinan lah ya kalau dalam ilmu statistik kita sebutnya sebagai probability. Probability dari si peristiwa ini terjadi. Kita terlambat itu probabilitasnya bisa kita turunkan dengan treatment apa gitu kan. Nah, kita juga bisa mengendalikan resiko ini dengan cara nanti mengendalikan keparahannya. Target kita adalah akibat dari keterlambatan itu tadi. Kita kendalikan. Nah, itu cara nanti berusaha mengontrol resiko. Itu semua bergantung kondisi eh, dari risk owner ya. Kira-kira treatment manakah yang paling cocok. Nah, ketika kita akan mengidentifikasikan resiko pun, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
resiko itu adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi. Jadi bukan sudah terjadi, tapi mungkin terjadi. Yang kedua, resiko itu memiliki dampak negatif bagi ketercapaian visi misi kita. Itu kita masukkan ke dalam kategori resiko dan juga tentunya memiliki kemungkinan terjadi tadi, nilai kemungkinan terjadi dan dampak terjadinya. Gitu. Jadi itu kita lihat dulu nih sebuah kejadian apakah memang memiliki kemungkinan terjadi atau dia sudah terjadi. Ketika dia masih mungkin terjadi, dia masuk ke dalam kategori resiko. Ketika dia sudah terjadi, bisa kita masukkan ke dalam kategori masalah. Nah, dalam melakukan identifikasi, kita harus memperhatikan sumber atau penyebab risiko itu tadi. Nah, sumber ini ada dua juga. Ada internal, ada eksternal. Internal itu maksudnya berarti ada di dalam lingkungan organisasi kita sendiri. Kalau kita adalah sebuah korporasi, berarti ya itu ada di dalam organisasi, susunan organisasi korporasi tersebut. Baik itu berupa aset, berupa sumber daya manusia gitu ya, infrastruktur, kemudian proses yang ada di dalam proses bisnis ya, proses bisnis dari si korporasi tersebut, budayanya, teknologi yang digunakan, itu semua adalah faktor internal. Kemudian untuk faktor eksternal adalah sesuatu yang di luar dari tatanan organisasi kita. Nah, kita cenderung tidak memiliki kapabilitas yang besar untuk dapat mengendalikan faktor eksternal ini. Walaupun sebenarnya dapat didata gitu ya, bisa dilakukan pencegahan atau meminimalkan potensi negatifnya. Hanya saja memang faktor eksternal ini cenderung sesuatu yang ada di luar kendali organisasi kita, tapi memiliki pengaruh terhadap uh, operasional dari korporasi kita. Gitu. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan dalam organisasi kita ketika melakukan identifikasi resiko. Bisa jadi satu organisasi dengan organisasi yang lain ketika menghadapi suatu masalah yang sama memiliki potensi bahaya atau resiko yang berbeda. Karena ini tadi kondisi internal dan eksternalnya pasti juga berbeda. Seperti itu. Nah, dalam melakukan sebuah identifikasi resiko, kita juga bisa menggunakan beberapa pendekatan gitu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pendekatan retrospektif. Ini dapat digunakan untuk resiko yang secara histori. Jadi kalau dalam statistik itu ada yang namanya trend data itu apa namanya? Data series gitu ya, data series sebelumnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan proyeksi. Sudah terdata nih, ada resiko sejenis yang pernah terjadi sebelumnya dalam aktivitas yang hampir serupa. Gitu. Nah, cara-cara yang kita pakai, bisa kita gunakan adalah bisa pakai historical review, atau di sini disebutnya sebagai historical record, kemudian laporan audit, gitu ya, post event report, kemudian pakai wawancara kepada expert, kemudian dari laporan keuangan nih, kalau misal ternyata resikonya itu juga berkaitan dengan keuangan, seperti itu. Nah, ada juga resiko yang memang benar-benar baru. Nah, ini kita gunakan pendekatan yang kita kenal dengan prospective approach. Yang pertama adalah dengan expert judgment. Nah, ini kita bisa berdiskusi gitu ya dengan pihak yang kita anggap menguasai bidang tersebut. Kalau kita sedang memiliki apa ya proyeksi gitu ya bahwa yang akan muncul itu adalah resiko terkait dengan kondisi moneter. Ya kita cari pakar-pakar yang memang menguasai bidang moneter itu siapa. Kemudian kita minta pendapat untuk membuat sebuah keputusan. Atau bahkan kadang-kala kalau dalam sebuah korporasi yang menjadi expert judgment itu ya risk owner-nya sendiri. Maksudnya adalah karena dia yang paham gitu ya, yang paham dengan aktivitas tersebut, dia yang paham apa targetnya,
dia yang paham proses bisnisnya, ya si expert judgment-nya ya si pemilik resiko itu sendiri. Gitu. Misalnya dalam suatu korporasi ada bidang IT kan ya. Nah, si bidang IT ini sedang mencoba untuk memetakan resikonya, membuat sebuah risk register. Siapa expert judgment? Ya mereka itu. Karena mereka yang memahami seluk-beluk pekerjaan di bidang IT korporasi tersebut. Bukan bagian keuangan. Gitu. Walaupun kadang-kala resikonya mungkin berkaitan dengan keuangan, tapi bagian keuangan itu ada di luar si bagian IT sebagai si risk owner. Maka bisa kita katakan bahwa expert judgment-nya itu adalah ya si risk owner-nya itu. Seperti itu. Kemudian ada Delphi teknik, kita juga bisa pakai what if questionnaire gitu ya. Kemudian FGD. Nah, kalau FGD atau brainstorming ini kan bisa melibatkan satu tim. Tuh. Satu tim untuk berdiskusi intens dengan topik mengidentifikasikan resiko baru di departemen tertentu seperti itu. Kita juga bisa memperhatikan proses flow kita ya, diagram flow kita analisis, kita petakan resikonya berdasarkan proses tersebut. Kemudian kita benchmark dengan bagian serupa atau dengan korporasi serupa. Misal, kalau kita ada di perbankan, ya kita benchmarknya dengan perbankan, mungkin yang lebih senior atau yang sejenis, yang swasta dengan swasta, syariah dengan syariah, misal seperti itu. Jangan kemudian perbankan benchmarknya dengan manufaktur, gitu. Walaupun mungkin nanti akan ada beberapa resiko yang relate ya, tapi itu bukan benchmarking yang apple to apple tentunya. Seperti itu. Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, mana yang bisa dipakai? Tentunya yang mempertimbangkan efisiensi ya, efisiensi penggunaan anggaran gitu. Mana kira-kira yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilakukan dengan anggaran yang tidak berlebihan. Nah, itu tadi pendekatan, cara mencari gitu ya. Kemudian untuk tekniknya sendiri sebenarnya banyak yang bisa kita pakai. Banyak sekali, lebih dari apa yang ada di layar kita tentunya. Yang pertama, ada pendekatan historis, kemudian bisa menggunakan brainstorming seperti yang ada di sini. Kemudian ada lagi adalah benchmarking tadi ya. Kemudian ada pendekatan para ahli. Nah, kalau untuk pendekatan para ahli tadi, selain expert judgment dari risk owner pun juga bisa meminta masukan gitu ya atau pendekatan melalui wawancara kepada beberapa ahli yang memang menguasai bidang yang sedang kita analisis seperti itu. Jadi memang banyak sekali cara yang bisa kita gunakan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan ketersediaan eh, fasilitas ya. Tools mana yang kira-kira paling cocok. Kalau historis ternyata nggak ada di perusahaan atau di korporasi, iya jangan digunakan gitu, jangan dipaksakan. Karena pilihannya masih banyak sekali dan ini fleksibel. Bisa dipilih yang mana saja untuk digunakan untuk menjadi dasar identifikasi resiko. Jadi tidak saklek harus ini gitu enggak ya. Kita lihat lagi faktor internal eksternal perusahaan tadi. Gitu. Tidak semuanya tuh cocok untuk digunakan dalam satu perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang memang tidak memiliki expert judgment yang mumpuni gitu ya, karena departemen tersebut baru dibuat misalkan, atau karena tidak ada channel kepada praktisi lain atau kepada akademisi yang memang menguasai bidang tersebut, ya berarti teknik wawancara dari ahli tadi mungkin bisa di skip aja gitu. Pilih yang memang lebih cocok digunakan di perusahaan. Kalau perusahaannya sudah memiliki expert judgment, yang sudah terbiasa menghadapi resiko tersebut, atau sudah terbiasa melaksanakan operasional aktivitas yang sedang kita analisis resikonya, ya langsung saja mengarah ke situ. Itu bisa menjadi satu alternatif yang memangkas waktu ya, lebih efisien. Seperti itu. Nah, ada beberapa tips dalam melaksanakan identifikasi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memilih sumber informasi,
yang akan kita gunakan, itu pastikan bahwa sumber informasi tersebut pasti dapat dipercaya. Ya, reliabilitasnya itu bagaimana? Apakah memang sumber tersebut reliable atau tidak? Bisa dipercaya apa enggak? Kemudian kita bisa menggunakan lebih dari satu teknik identifikasi sebagai pembanding dan pelengkap tentunya ya, sehingga semakin banyak data yang kita miliki nanti juga akan membantu proses analisis dan identifikasi jadi lebih lengkap seperti itu. Tapi kembali lagi, sesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal korporasi. Kemudian selain hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, hal-hal mikro yang sensitif yang paling dekat dengan kegiatan operasional, kita juga perlu untuk memetakan sesuatu yang sifatnya makro atau mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya mempengaruhi satu bagian saja. Itu juga bisa menjadi sebuah resiko bagi bagian tersebut. Kemudian ketika kita sudah membicarakan soal prioritas resiko, karena kan ketika mengidentifikasi resiko itu kan pasti banyak sekali resiko yang teridentifikasi. Cuma kalau semuanya di treatment ya habis resources kita ya, tenaga kita pasti akan habis baik dari segi material maupun sumber daya manusia dan waktu. Kita butuh sesuatu yang efisien nih. Ya berarti kita harus membuat sebuah ranking, gitu, perankingan. Nah, ketika kita melakukan perankingan dan penentuan prioritas, maka kita harus memprioritaskan pada resiko yang memang memiliki dampak terbesar pada output organisasi. Ingat, kembali lagi kepada definisi resiko adalah kejadian yang mampu untuk mengganggu ketercapaian target dari korporasi atau organisasi. Jadi kalau kita disuruh mengutamakan, ya kita utamakan yang major, yang signifikan. Gitu. Bukan berarti kita mengabaikan yang kecil-kecil, bukan. Tapi kalau disuruh memprioritaskan, kita usahakan untuk memprioritaskan yang memiliki dampak besar itu tadi. Karena kalau dari definisi pun, ketika sudah masuk kategori dampak besar, berarti membutuhkan treatment segera gitu ya dari pemangku kepentingan. Kemudian carilah metode-metode yang memang efektif dan sederhana untuk digunakan. Jangan yang idealis dan berbelit-belit, tapi datanya tidak tersedia. Nah, itu jangan. Kalau menurut sebuah guidebook, misal kita membaca sebuah guidebook tentang analisis resiko, di situ dituliskan menggunakan metode A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita mengadaptasi langsung tanpa modifikasi untuk korporasi kita. Ternyata datanya nggak ada. Nah, itu kan tidak efektif. Sementara kita sebenarnya cukup menggunakan satu teknik saja, gitu. Misal hanya dengan brainstorming saja sudah cukup, sudah bisa, karena risk owner-nya ini sudah paham semua, gitu. Tinggal kita diskusikan. Gitu. Itu kan cukup, itu sudah selesai, sudah bisa diidentifikasikan. Dan yang terakhir adalah signifikansi tadi. Kita lihat kembali lagi, kita lihat yang paling mempengaruhi organisasi. Itu yang harus kita letakkan di prioritas. Nah, ini pendekatan-pendekatan tadi ya, pendekatan-pendekatan dalam identifikasi resiko gitu. Jadi, misal penerapan dalam organisasi nih, kita bisa menggunakan beberapa metode identifikasi resiko secara langsung ya, tidak hanya satu. Misal kita pakai checklist berdasarkan bukti. Kita checklist, kita buat daftar periksa gitu. Kita juga membuat daftar periksa ini untuk tinjauan data historis, itu juga bisa. Kemudian dikombinasikan dengan interview terstruktur. Berdasarkan data historis itu tadi, kita konfirmasikan dengan kondisi aktualnya seperti apa saat ini. Tuh, kemudian kita juga bisa menggunakan sebuah penalaran induktif, gitu. Yang mana ini nanti dasarnya adalah proses bisnis dari organisasi tersebut. Dan kita juga mengkombinasikan seluruh data yang sudah kita miliki dan kita diskusikan melalui brainstorming atau FGD dengan sesama risk owner di dalam satu organisasi tersebut. Gitu. Nah, seperti itu contoh mengkombinasikannya.
Jadi tidak hanya satu, bisa kita gunakan 2, 3, 4, tergantung kondisi. Semakin sedikit sumber daya, maka metode yang digunakan pun juga pasti akan semakin sederhana untuk melakukan analisis resiko. Semakin sempit ruang lingkup resikonya, juga semakin kecil atau semakin sederhana metode identifikasi yang digunakan. Jadi kita cocokkan lagi dengan ruang lingkup resikonya. Nah, sekarang kita coba lihat yang ada di layar. Ada 3 kolom yang berwarna biru, hijau, dan merah. Ini adalah statement resiko, penyebab, dan dampak. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Karena dari 3 kolom ini, yang masuk ke dalam statement resiko itu hanya salah satu. Apakah yang biru, hijau, atau merah? Nah, kalau kita tilik kembali, statement ketidakcukupan pengetahuan staf, kemudian kelemahan pengawasan, kesalahan masukan data, apakah ini termasuk resiko? Ataukah ini termasuk dalam penyebabnya resiko, gitu ya? Ataukah ini termasuk dampak? Kemudian yang kedua, kesalahan info kepada customer, ada kecurangan internal, kemudian data payroll karyawan tidak akurat. Nah, apakah ini resiko? Ataukah ini penyebab? Dan yang terakhir, ada komplain customer, kehilangan uang, naiknya biaya lembur. Yang manakah yang resiko? Oke, kita lihat. Dari satu seri baris yang pertama, ketidakcukupan pengetahuan staf ini merupakan statement penyebab dari resiko kesalahan info kepada customer. Karena adanya kesalahan, resiko kesalahan info pada customer pasti akan berdampak kan ya terhadap tujuan kita. Misal tujuan kita yang awal ini adalah visinya berkomunikasi dengan memberikan produk yang customer butuhkan gitu ya. Nah, maka muncullah dampak. Ini dampaknya. Dampak dari resiko kesalahan info ini adalah customer-nya komplain terhadap produk yang diberikan. Kok nggak sesuai? Kenapa bisa nggak sesuai? Karena ada resiko ini. Resiko ini muncul kenapa? Karena ternyata stafnya itu tidak memiliki kompetensi pengetahuan yang cukup tentang produk. Misal seperti itu. Pun yang kedua, kelemahan pengawasan ini masuk ke dalam penyebab dari munculnya resiko kecurangan internal. Kenapa kok bisa muncul kecurangan internal di dalam sebuah organisasi? Karena adanya kelemahan pengawasan. Nah, kecurangan internal ini memunculkan sebuah akibat kehilangan uang atau keuntungan. Seperti itu. Dan yang terakhir nih juga, ada resiko data payroll karyawan tidak akurat. Jadi ketika menginputkan itu ternyata salah, sehingga mengakibatkan data payroll karyawan jadi beda dengan standarnya. Akhirnya muncullah biaya tambahan. Itu menjadi sebuah dampak. Gitu. Nah, ketika kita nanti akan melakukan analisis juga, itu kita juga bisa menggunakan ini ya, namanya Ishikawa diagram. Tapi ketika melakukan identifikasi pun, itu kita juga bisa melakukan identifikasi dengan metode ini. Karena dalam identifikasi resiko, itu bukan hanya event resikonya saja yang kita butuhkan. Tapi kita juga membutuhkan apa sih sebenarnya penyebab dari resiko tersebut muncul. Maka kita perlu melakukan sebuah analisis. Kita bisa pakai ini namanya Ishikawa diagram atau fishbone diagram untuk bisa mencari akar gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kok namanya fishbone gitu, tulang ikan, diagram tulang ikan.
Permasalahannya adalah di sini, resiko proyek berjalan lambat ini adalah resikonya. Untuk membuat keputusan treatment apa yang cocok untuk mencegah resiko ini semakin parah atau mencegah frekuensi resiko ini meningkat, maka kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Apakah berkaitan dengan people, management, environment, proses, equipment, atau material? Apakah semuanya seperti yang muncul di Fishbone ini? Misalnya proyek berjalan lambat, oh ternyata dari aspek people, faktor people. SDM-nya belum ada penugasan yang jelas. Belum ada supervisor yang memberikan pelatihan tentang manajemen proyek yang baik. Makanya proyeknya bisa berjalan lambat dan terlambat. Kalau proyek berjalan lambat, akibatnya proyek terlambat, mengalami kerugian. Itu akibatnya. Kemudian dari sisi manajemen, mungkin juga ada penyebabnya, karena di situ ternyata belum ada pedoman perusahaan yang mengatur manajemen proyek, sehingga ya nggak tahu gimana caranya menjalankan proyek yang baik. Muncullah resiko proyeknya berjalan tidak sesuai timeline atau lebih lambat seperti ini. Nah, ketika kita memetakan penyebab ini, kita juga harus melihat bahwa penyebab itu bisa jadi berasal dari internal, bisa juga berasal dari eksternal. Jadi kedua-duanya bisa, gitu. Kalau di sini kan kebetulan memang ini internal, kemudian ini juga internal gitu ya. Nah, environment ini eksternal nih. Karena eh, di situ permukaan tanah yang akan dilaksanakan proyek itu ternyata tidak rata. Ternyata di situ rendah, ternyata di situ adalah sebuah cekungan gitu. Dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kita lihat nih internal eksternal dalam mencari penyebab sebuah resiko. Bagaimana cara kita mencoba untuk memetakan ini? Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita bisa mempermudah dengan cara memetakan ini dulu, faktor-faktornya ini dulu. Kira-kira dilihat dari SDM-nya, apa nih gitu ya. Kenapa seperti itu? Jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dimulai dari kepala-kepala ininya, kepala-kepala tulangnya ini, kemudian dalamnya isinya adalah potensi penyebab munculnya resiko proyek berjalan lambat ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan bidang ilmu dan juga disesuaikan dengan kondisi organisasi ya, tidak harus menggunakan metode ini. Ada lagi yang lain, bisa juga pakai bow-tie analysis. Ini juga cocok untuk bisa mengidentifikasikan risiko dan merencanakan prevention dan protection-nya. Menggunakan risk cause, ini juga cari penyebab tadi kan ya, penyebab dari si event resiko. Sama halnya dengan hampir mirip sih sebenarnya dengan Ishikawa diagram tadi, kita cari faktornya dulu. Di internal environment, faktornya apa nih? Kemudian external environment organisasi, faktornya apa nih? Baru kita petakan di dalam sini. Kalau internal kan mungkin apa ya? SDM, organisasi, kemudian alat yang digunakan, materialnya gimana, metode apa yang dipakai, kemudian bagaimanakah keuangan dan permodalan gitu yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk eksternalnya nih, stakeholder eksternal, kira-kira ada nggak ya sekelompok orang di luar sana, luar organisasi yang sebenarnya dapat mempengaruhi resiko. Kondisi ekonomi itu kan juga ada di luar organisasi. Hukum, nah, hukum ini kan juga kadang berganti-ganti ya. Dulu misalnya contoh tahun 2020, 2021, 2022 itu thrift masih boleh, perdagangan barang-barang bekas thrift gitu ya, second hand produk itu masih oke gitu masuk Indonesia. Nah sekarang kan nggak boleh, tidak boleh. Itu adalah hukum, lingkungan hukum. Kemudian politik dan masih banyak yang lain. Nah, setelah memiliki resiko, daftar resiko kita sudah punya, kemudian
sudah menjadi sebuah risk register gitu ya, dengan format dan template masing-masing tentunya. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Nah, analisis ini kita akan menentukan bagaimanakah probability terjadinya resiko tersebut dan bagaimanakah dampaknya. Apakah dia nanti akan masuk ke dalam kategori tinggi, rendah, sedang gitu ya resikonya, sehingga treatment apakah yang cocok, itu semua bergantung dari hasil analisis ini. Nah, terdapat 6 faktor yang penting untuk diperhatikan ketika hendak melaksanakan sebuah analisis risiko. Yang pertama, kemungkinan terjadinya itu seperti apa? Apakah dia memiliki probabilitas terjadi yang sangat tinggi ataukah rendah? Nah, itu semua yang bisa menentukan sebenarnya ya risk owner-nya sendiri. Jadi, contohnya di perusahaan manufaktur gitu ya, ada divisi maintenance alat kan. Nah, yang mampu mengidentifikasi, yang membuat risk breakdown structure untuk divisi tersebut ya orang-orang yang ada di divisi itu gitu. Apakah resiko-resiko yang mengganggu maintenance? Ya orang-orang divisi maintenance sebagai risk owner yang bisa. Di luar itu apakah nggak bisa? Ya mungkin bisa, hanya saja mau tidak akan sedetail dan seakurat ketika si risk owner-nya sendiri yang melakukan. Demikian halnya dengan pemetaan dampak. Tentunya akan memiliki perbedaan. Sifat dan besaran dampaknya pun itu juga akan beda. Karena dia yang tahu, series owner itu yang lebih tahu seperti apa sih aktivitas maintenance itu, alat apa aja sih yang dipakai, bagaimana sih cara menggunakan alatnya, berapa kali sih seharusnya proses maintenance itu dilakukan. Nah, itu series owner yang tahu. Kompleksitas dan keterkaitannya pun juga gitu. Apakah resiko ini memiliki kompleksitas tinggi? Karena dia akan berdampak tinggi kepada target pencapaian dari si divisi maintenance itu tadi. Seperti itu. Kemudian faktor waktu, keefektivitasan dan pengendalian resiko yang ada, alat-alat yang dimiliki untuk bisa meminimalkan resiko, itu semua hanya, eee, bukan hanya sebenarnya ya, tapi paling menguasai ya risk owner-nya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk melaksanakan analisis resiko itu ada 3. Kita bisa pakai analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan analisis semi kuantitatif. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh dari analisis kualitatif. Ini paling gampang untuk divisualisasikan sebenarnya ya, karena ini kita nanti akan melakukan penilaian yang dikuantifikasikan. Kalau dikuantifikasikan tuh paling mudah kan ya digambarkan atau dibayangkan gitu. Besar itu ketika berdampak sekian rupiah gitu. Atau besar itu ketika menimbulkan kerugian barang berapa banyak gitu, atau berapa rupiah. Itu kan dikuantifikasikan akan jauh lebih mudah untuk dibayangkan. Kemudian eh, kita mencoba untuk mengidentifikasi nilai kemungkinan tadi. Setelah kita identifikasi nilai kemungkinan, kita publikasikan peringkat nilai kemungkinan, kapan tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Kemudian kita mengidentifikasi area dampaknya, seluas apa sih? Apakah berpengaruh kepada bagian yang lain, ataukah hanya mentarget bagiannya sendiri? Kemudian kita tentukan nilai dampaknya atau nilai kemungkinannya itu tadi, sehingga kita tahu seperti apa sih status dari si resiko ini. Begitu. Nah,
Setelah kita melakukan analisis, nanti kita akan mengarah kepada memberikan saran ya, belum membuat sebuah keputusan sebenarnya. Nanti hasil analisis kita itu akan mengarah kepada ini, apakah dia membutuhkan preventif atau dia hanya membutuhkan proteksi gitu ya, ataukah dia hanya pemantauan aja kontrolnya. Tapi ini semua nanti kita akan masuk ke dalam section selanjutnya.